merugikan Mas Agus gitu kan, bahwa udah mau dioperasi ternyata gagal lagi gitu kan, batal lagi gitu. Jadi dan akhirnya kita juga tahu tuh di TikTok. Terima kasih. Mungkin itu statement dari Tenovi. Mungkin sesi berikutnya adalah apa? Mungkin izin sedikit Om ya. Ada 2 poin lagi sedikit. Ini mungkin catatan kita waktu ngecek mutasi ya, dari tanggal periode 25 September sampai 7 Oktober. Ini di sini tanggal 27 September, 28, 29, 30 sampai tanggal 5 kalau nggak salah di sini itu setiap hari keluar 50 juta transfer. Dan yang kita kaget yang untuk pengobatan itu hanya 913.000 di RSCM gitu ya, untuk ya, sedangkan mutasi kredit yang kita lihat uang masuk gitu ya 14, sekian gitu. Nah itu yang juga jadi pertanyaan. Dan yang kedua, sesuai dengan yang Tenovi bilang tadi tentang pengobatan Mas Agus, bahwa setelah tanggal 18 Oktober itu pihak Mas Agus dan keluarganya tuh sama sekali tidak merespon untuk kelanjutan pengobatan gitu. Jadi entah seperti apa langkah-langkah beliau gitu ya, kita tetap follow up sampai dengan kemarin Jumat kalau nggak salah, karena Jumat itu harusnya ada tindakan rencana operasi itu yang dijadwalkan gitu. Jadi ya kita menyayangkan lah tindakan-tindakan yang memang merugikan Mas Agus gitu kan, bahwa udah mau dioperasi ternyata gagal lagi gitu kan, batal lagi gitu. Jadi dan akhirnya kita juga tahu tuh di TikTok atau di ininya feednya Bang FA ya, bahwa dia ke RSUP atau ke RSCM tapi ditolak dan lain-lain. Ya sebetulnya kita sepakat aja lah gitu, proses hukum, proses pengobatan gitu, kita profesional aja gitu kan, bahwa haknya Mas Agus untuk melaporkan sebagai warga negara itu kalau memang merasa dirugikan silakan aja berjalan gitu. Tapi untuk pengobatan tolong juga ya Mas Agus tolong diperhatikan, jadi kuasa hukum agar tidak melebar dari kuasanya gitu ya. Kuasanya itu kan hanya untuk proses hukum, bukan mengintervensi proses pengobatan lah menurut kita gitu. Jadi tolong dipisahkan, tolong diperhatikan kepentingan terbaik Mas Agus untuk sembuh gitu. Jadi apapun yang dituduhkan itu kan berlaku asas siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan ya Om ya. Jadi kalau pihak Tenovi siap untuk memberikan klarifikasi aja, kita siap gitu kan, karena semua bukti-bukti, petunjuk-petunjuk itu cukup terang dan jelas gitu ya. Jadi hanya kekecewaan aja yang mungkin cukup besar gitu ya dari Tenovi itu sih. Mungkin ada lagi Om? Sudah ya. Mungkin kalau untuk proses saya serahkan ke Om Brian ya, proses hukum. Baik, terima kasih. Terkait dengan proses hukum yang terjadi sebagai warga negara yang baik, pastinya Tenovi akan siap hadir apabila terdapat undangan, baik itu sifatnya klarifikasi ataupun panggilan terkait dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Mas Agus. Pertama, terus kedua, terkait dengan adanya upaya-upaya hukum yang akan dilakukan Tenovi, seperti itu mungkin pertanyaannya, betul? Laporan balik maksudnya? Iya. Tenovi ini sekarang lagi berpikir bagaimana caranya Mas Agus ini mendapatkan pengobatan terbaik. Dia nggak berpikir untuk bikin laporan balik, ya. Itu bukan substansi dan materi utama. Kenapa? Karena materi utama ini gimana pengobatan Mas Agus bisa dijalankan dengan baik, itu poinnya. Orang mau bilang apapun juga tentang Tenovi, katanya pecandu narkoba dan lain sebagainya, silakan. Ya. Ada nantinya ada upaya-upaya pembuktian untuk itu. Dan ini mantan pramugari dari tahun 2012 sampai 2015.
20. Anda tahu pramugari bagaimana tiap 6 bulan sekali medical check up. Dari kurun waktu 6 bulan ada random medek. Kalau long stay apa? Kalau split duty, oke. Jadi kalau misalnya dia harus stay di kota segala macam, besok mau terbang langsung random medek. Boleh dicek langsung ke rekan-rekan ke pusat medical check up yang terafiliasi untuk flight attendant dan pilot di mana Novi? Balkes, di Balai Kesehatan Perhubungan Penerbangan. Silakan teman-teman langsung cek saja bagaimana sih track record dan hasil mediknya Tenovi, ya kan? Kita tidak perlu membantah, oh saya bukan pengguna narkoba, saya bukan pecandu narkoba, tapi kita tunjukkan faktanya saja dan bukti, ya kan? Itu yang Tenovi lakukan, dia nggak mau membantah, buktikan saja kalau pecandu narkoba, saya lihatan ini mediknya, ya gitu. Jadi terkait dengan apa yang diucapkan seseorang di media sosial maupun di bukan umum, itu pasti akan ada konsekuensinya. Akan tapi bukan itulah tujuan utama Tenovi sekarang. Gimana caranya pengobatan Mas Agus dapat dilaksanakan dengan baik. Itu poinnya. Cukup jawabannya? Terima kasih. Sebelumnya maaf, begini gimana, Bu? Begini menjadi masalah. Laporan. Oke. Belum ada, dan ini baru pertama kalinya setelah saya menjalani kegiatan sosial ini 4 tahun dari 2020. Saya resign itu di bulan November. Ya, saya resign sekali lagi di bulan November. Saya sudah berjalan sosial tuh sampai final saya memutusin untuk ya udah saya resign, saya fokus untuk sosial, membantu orang, dan sampai detik ini baru 1 kali, Bu. Alhamdulillah baru 1 kali. Gitu aja. Yang diambil dari case ini sih ya secara pribadi kan saya di sini sebagai volunteer ya, dan sebagai ketua yayasan juga. Mungkin untuk kedepannya bisa lebih berhati-hati lagi gitu. Dan atas tindakan saya juga semuanya, saya kan sebagai manusia pasti nggak luput dari kesalahannya. Saya akan belajar jadi orang yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Itu aja sih. Nama yayasannya apa kalau boleh tahu, Pak? Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, RPK. Ya, baik. Mas izin menjelaskan ya. Jadi terkait dana yang memang sudah dalam naungan yayasan, itu seperti apa mekanismenya, misalkan sudah selesai pengobatannya ya, atau tidak jadi pengobatan gitu, yang mana Mas? Ya. Oh enggak, kita enggak akan menghentikan itu gitu kan, tetap membuka ruang untuk pengobatan. Tujuannya kan itu. Gitu. Tapi kalau memang ada pernyataan atau seperti apa dari Mas Agus tidak mau melanjutkan, ya kita pastinya akan konsultasi dengan dinas sosial gitu, karena memang dalam ruang lingkup dinas sosial itu ada namanya daftar penerima manfaat biasanya gitu. Gitu ya Mas. Udah tadi kita udah koordinasikan sih, udah. Kalau itu gampang banget, nanti kita bisa, ya kita nggak bisa tunjukin dokumen pribadi memang gitu ya kan, tapi teman-teman mungkin bisa dicek ya nama yayasannya apa gitu kan, terdaftar nggak di Kemenkumham kan, gitu gampang gitu, itu bisa dicek kok gitu. Itu bukan isu sih. Makasih ya Mbak. Izin jawab Mbak, kalau petisi jujur ini aku juga harus klarifikasi, itu petisi bukan saya yang buat ya, bukan saya yang buat, dan saya pun tidak mengutus buzzer katanya untuk membuat itu. Saya tekankan, saya tidak tahu menahu, itu netizen yang membuat, dan mereka memiliki hak untuk buat petisi itu kalau untuk saya gitu. Nah kalau ya bebas berpendapat dalam hal apapun, saya menghargai apapun itu sih yang dibuat oleh netizen, dan
Saya pun pribadi tidak bisa, itu di luar kuasa saya. Sudah sampai 160 ya, 160.000 kurang lebih gitu. Itu aja sih kalau dari saya, di luar dari kendali saya. Terima kasih. Izin aku donatur ini ada salah satu donatur ini. Kok David mau ngomong? Gimana kok balikin nggak kok? Oh. Iya. Ya memang kalau Assalamualaikum, pertama-tama saya mewakili donatur ya, walaupun ini sebenarnya jangan dihadirkan harusnya. Karena kalau tangan kanan memberikan, tangan kiri jangan tahu ya. Tapi memang dengan adanya peristiwa ini sangat memukul ya. Yang sangat memukul itu pertama bahwa donasinya tidak tepat guna, itu yang pertama. Dan yang kedua yang benar-benar sangat memukul adalah Tenovi dilaporkan ya, semuanya harusnya tahu bahwa Tenovi jangan sampai dilaporkan, atau uangnya juga masih utuh gitu. Yang penting kalau saya mungkin ya, saya tidak mewakili donatur ya, tapi katakanlah saya mewakili donatur. Tetap doa terbaik lah buat Tenovi. Itu benar-benar Tenovi harus tegar, kita pasti bantu Tenovi terus, mungkin itu. Ya, Assalamualaikum. Sudah cukup pertanyaannya? Ada. Pertanyaannya tentang kelanjutan proses pengobatan. Iya, ya itulah salah satu fungsi konferensi pers gitu kan, untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Semoga sampai maksud dan tujuan kami bahwa kaitan proses hukum yang berjalan dengan proses pengobatan tolong dipisahkan aja gitu. Bahwa Mas Agus dengan atau tanpa kuasa hukumnya juga bisa kok melakukan melanjutkan proses pengobatan gitu. Itu bukan halangan sebetulnya, dan kita selalu membuka ruang untuk komunikasi. Kita selalu hubungi gitu ya, dan itu nggak ada masalah sih buat kita. Dan memang harusnya siapapun gitu kan, kalau memang sedang bermasalah hukum kan kerjaannya nggak keganggu gitu kan, kegiatan sehari-harinya nggak keganggu gitu ya, itu terpisah lah harusnya. Dan kita siap untuk melanjutkan itu. Tapi kalau memang seperti apa atau mau diadakan mediasi juga nggak ada masalah sih gitu. Kita siap mediasi, tapi memang kembali lagi bahwa ketika dana sudah ada di pihak netral gitu kan, yayasan gitu kan, itu nggak bisa serta-merta mereka mensyaratkan sesuatu yang di luar aturan gitu sih. Itu aja. Iya, jadi kita mengharapkan pemerintah itu hadir sebetulnya, Mbak. Dan kita sudah berkoordinasi dengan kepala dinas, mungkin teman-teman dari Trans7 juga sudah berkoordinasi ya. Tadi dapat bocoran. Jadi udah berkoordinasi ke kepala dinas terkait bahwa kalau kita sebagai yayasannya Tenovi itu kiblatnya ya Dinsos. Gitu kan, yayasan kiblatnya banyak, ada yayasan yang ke agama gitu kan, tapi kalau ini kiblatnya Dinsos. Jadi seperti apapun beliau sudah menanyakan ke saya seperti apa yayasan Tenovi, kita kembalikan lagi ke Pak Kadis gimana dengan jajaran gitu. Baiknya seperti apa, bijaknya seperti apa, dan perlu ditekankan Yayasan Tenovi sejak berdiri sampai sekarang itu belum sekalipun terlibat, terbukti melakukan satu tindakan-tindakan yang merugikan atau meresahkan masyarakat gitu. Jadi itu harap teman-teman media lebih bijak dalam memberikan pernyataan, karena kita bisa buktikan gitu kan, pernah ada juga tuduhan dan itu sudah berhenti penyelidikannya karena tidak ditemukan. Dan teman-teman bisa lihat lagi, cek lagi YouTube-nya Tenovi, di situ lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya bisa disimpulkan sendiri. Itu. Mungkin ini udah mau maghrib, moderator gimana? Ada lagi? Teguh menjalankan misi kemanusiaan, jangan pantang mundur, mereka Baik, terima kasih teman-teman media. Hari ini berkaitan kronologi secara utuh sudah disampaikan oleh rekan kami bersama prinsipal Mbak Novi, yang tentunya sudah dicermati secara baik oleh teman-teman media. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman jangan memaknai konferensi pers ini hari adalah pansos, tapi tidak. Apa yang disampaikan oleh Mbak Novi adalah kewajiban
yang harus diketahui oleh publik, di dalamnya adalah para donatur. Jangan memaknai sebagai pansos. Ya, tidak seperti teman-teman di sebelah ya. Oke, yang ketiga, kami mau sampaikan bahwa konsentrasi tim hukum adalah mempersiapkan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar yang telah disalurkan melalui laporan polisi. Itu tugas pertamanya. Tugas yang kedua, tidak menutup kemungkinan ada sikap perlawanan terhadap pihak-pihak yang telah menjatuhkan martabat dan nama baik Novi sendiri. Karena kita semua tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Novi adalah kegiatan kemanusiaan yang perlu teman-teman media mendukung. Dan yang terakhir, bentuk perlawanan seperti apa nanti kita akan lihat sesi berikutnya. Demikian. Ya, saya tidak perlu menyinggung persoalan rekan-rekan sebelah, tapi kami menyatakan bahwa ada sikap perlawanan.